Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya wadah-wadah yang kosong yang menengadah ke langit yang akan mendapatkan air hujan. Wadah-wadah yang kosong tetapi tertelungkup, tidak menengadah ke langit, tetap saja kosong. Wadah-wadah yang sudah berisi, apalagi isinya bukan air, walaupun menengadah ke langit, tetap saja tidak kebagian air. Titik pencarian para pencari itu sebetulnya adalah yang disebut dengan titik kebodohan. Kebenaran bukan miliknya orang-orang yang terus mempertentangkan dan memperdebatkan sesuatu karena didorong oleh rasa bahwa dirinya paling merasa benar. Kitab suci, agama, dan guru-guru suci selalu menuntun kita kepada kebenaran. Kitab suci, agama, dan guru-guru suci tidak menuntun kita untuk menuju kepada pembenaran. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang yang lebih suka dengan pembenaran ketimbang kebenaran. Itu sebabnya perdebatan dan pertentangan agama saling menyakiti atas nama agama dan Tuhan menjadi suatu pemandangan yang kita lihat sehari-hari. Dan itu sungguh sangat menyedihkan. Kalau hari ini kita sudah bisa menjadi wadah-wadah kosong yang selalu menengadah ke langit, maka insya Allah ilmu laduni dari sisi Allah, dari sang sumber pengetahuan, tidak lama lagi akan datang. Itulah yang disebut dengan hari raya, saat dimana Allah menurunkan hujan dari langitnya, saat Allah menurunkan suatu hidangan dari langitnya. Itu yang diulang-ulang di dalam Quran menjadi suatu doa yang diucapkan pada guru-guru suci. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'id. Kalau hari ini kita sudah menjadi tong kosong yang menengadah ke langit dan siap menerima curahan air hujan, itu merupakan suatu hadiah Allah yang luar biasa yang tidak dimiliki banyak orang. Kadang-kadang pendidikan akademi yang kita tempuh bukan membuat kita semakin sampai di titik kebodohan, bahkan kita merasa yang paling pintar, lalu kita merendahkan orang-orang yang kita sebut bodoh,
Padahal mereka sedang berproses dalam ruang dan waktu untuk menuju kepada kesempurnaan. Bersyukurlah orang-orang yang sudah berhenti merendahkan orang lain, menjas orang lain, tidak terjebak pada benar dan salah. Itu merupakan suatu titik awal untuk menuju kepada purnamanya jiwa kita. Itu merupakan titik awal untuk mendapatkan limpahan cahaya matahari ruhani yang akan dipantulkan oleh jiwa kita ke bumi, yang akan menerangi bumi kita yang dalam kegelapan. Hanya lewat merekalah bumi ini akan menjadi terang benderang. Oleh karena itu mari kita bersyukur seraya bersujud, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah sang penguasa semesta ini, seraya mengosongkan wadah kita, menengadahkan diri kita ke langit, dan kita akan mendapatkan curahan rahmat darinya. Kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, sekalipun engkau telah meninggalkan kami 15 abad yang lalu, tetapi engkau masih hidup dalam hati-hati kami. Kami masih rindu apa yang pernah kau ajarkan kepada semesta. Kasih sayang, kelapangan, kesabaran, ketangguhan, toleransi, tidak membeda-bedakan. Kami rindu itu semua ya Rasul. Ya Rasulullah, semoga engkau menjadi wasilah bagi kami untuk mengantarkan jiwa-jiwa kami yang sempit ini menjadi jiwa-jiwa yang asal, jiwa-jiwa yang hakiki, jiwa-jiwa yang akan mendapatkan curahan ilahi sebening dan sebersih engkau. Semoga kami bisa mengikuti jejak dan langkahmu ya Rasulullah, melalui guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, para guru-guru suci yang menuntun peta menuju kepada kampung asal kami. Para sahabatku yang dirahmati Allah, dengan segala kelembutan dan kerendahan hati, mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga kajian kita di pagi yang penuh berkah ini membawa keselamatan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang sampai di titik kebodohan, lalu merasa begitu kosong di hadapan Allah, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terinspirasi oleh Quran surat An-Naml ayat 15, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda Sulaiman Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Tolong perhatikan, kami di situ huruf K-nya bertanda besar. Berarti Allah sedang menyatakan kepada kita bahwa Daud dan Sulaiman ini sudah mendapatkan ilmunya. Dan ilmu yang diberikan kepada Daud dan Sulaiman bukan ilmu biasa yang didapat oleh orang-orang di tingkatan akademisi, tetapi ini yang disebut dengan ilmu dari sisinya. Ini yang disebut dengan ilmu yang didapatkan langsung darinya. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Ini bukan kalimat kesombongan, tapi ini kalimat syukur yang diucapkan oleh hamba Allah yang bernama Daud dan Sulaiman atas berkah dan limpahan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Dan ini yang disebut dengan titik kebodohan, ini yang disebut dengan titik kosong. Segala puji bagi Allah.
Seharusnya kita sadar ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah, habis seluruh pujian hanya untuk Allah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, sebetulnya kita sedang menyatakan bahwa kita tidak punya jasa apapun. Tetapi apa yang terjadi? Ucapan alhamdulillah kita sering bertolak belakang dengan tingkah laku kita. Karena kita masih sering marah ketika orang lain tidak menghargai kita. Kita sering tersinggung ketika orang lain tidak menyanjung-nyanjung kita. Bahkan orang yang biasa disanjung, saat orang lain tidak menyanjung, dia juga akan jatuh, menjadi sakit. Ucapan itu menjadi tidak ada artinya apa-apa. Mari kita meniru kalimat ini seperti yang diucapkan oleh Daud dan Sulaiman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ada suatu pengakuan dari Daud dan Sulaiman. Faddalana itu bahasa Arab yang artinya adalah keunggulan, keutamaan. Jadi ilmu Allah itu sebetulnya akan membuat seseorang menjadi unggul, seseorang menjadi sangat diutamakan. Jadi kalau orang berbicara agama, tetapi agama justru menghancurkan, agama menyakiti, memporak-porandakan tatanan peradaban yang sudah terbentuk, sebetulnya itu hanya pengakuan dia saja. Yang dibicarakan adalah agama. Tetapi pada hakikatnya ilmu yang dipelajari bukan ilmu dari Allah. Allah itu setiap saat membangun. Luka kecil di tangan kita saja, saat kita tidur dibangun jaringan selnya sehingga menjadi sembuh. Jadi kalau ada manusia menghancurkan, manusia menyakiti, manusia merusak, menghancurkan, sebetulnya sudah nyata untuk menyatakan bahwa ada hijab antara dia dengan Allah. Sang jiwa yang merupakan keberadaan Allah dalam dirinya, sang jiwa yang merupakan percikan dari cahaya yang dalam dirinya, itu tidak berfungsi secara optimal. Itu yang menyebabkan manusia setiap saat selalu menyakiti orang lain, kadang-kadang atas nama Tuhan dan agama. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Apa sesungguhnya agama? Agama itu adalah jalan. Apa sesungguhnya kitab suci? Kitab suci adalah peta petunjuk jalan. Dan guru-guru suci itu adalah para penuntun jalan. Mari kita belajar sedikit. Kita tahu jalan dari sini menuju Jakarta. Sepanjang jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas, ada petunjuk jalan. Disitulah sebetulnya perannya kitab suci. Agama saja, jalan saja tidak cukup. Petunjuk jalan saja tidak cukup. Jangan-jangan kita berjalan tetapi tidak mengerti yang ditunjukkan oleh petunjuk jalan. Maka disitulah peran guru-guru suci hadir. Dia yang akan menuntun jalan, menjelaskan masing-masing maksud dari petunjuk jalan itu agar kita sampai kepada tujuan. Banyak gak orang yang berjalan tetapi tidak memiliki arah, malah justru semakin jauh dari jalan yang dituju. Dia sudah punya jalan, dia juga sudah membaca kitab suci, tetapi karena saat dia membaca rambu-rambu, tanda-tanda, simbol-simbol yang ada di kitab suci itu terbalik cara membacanya, dan dia pun tidak punya seorang penuntun jalan. Akibatnya yang terjadi, dia semakin jauh dari jalan yang dia tuju. Barangkali pengalaman ini pernah kita rasakan bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Kita merasa sedang mencapai tujuan, malah justru kita semakin jauh dari tujuan. Karena apa? Jejak-jejak untuk mencapai tujuan itu kita tidak menemukannya. Masih ingat cerita saya? Seekor semut saja yang keluar dari kandangnya, dari rumahnya, dia jalan jauh. Dia tidak pernah tersesat untuk kembali ke kampung asalnya. Karena sepanjang dia berjalan, dia mengeluarkan zat-zat kimia, menjadi jejak-jejak yang akan mengembalikan dia ke kampung asalnya. Bayangkan manusia, setiap hari hanya menebar kebencian, kemarahan, iri hati. Dia tidak membangun jejak-jejak yang akan mengembalikan dia pulang ke kampung asal. Dia akan semakin menyesatkan dirinya. Saat dia dipanggil pulang, dia tidak pernah mengerti
mau kemana dia pulang. Para sahabatku yang dirahmati Allah, untuk mencapai tujuan kita perlu 3 hal. Yang pertama, di mana tujuan kita? Yang kedua, seperti apa tujuan kita? Dan yang ketiga, bekal apa yang dibutuhkan oleh kita untuk mencapai tujuan itu? Apa sesungguhnya tujuan kita dalam hidup ini? Bukankah kita pulang kepada Allah? Dan untuk pulang ke kampung asal, pulang kepada Allah, berarti kita harus tahu di mana. Yang kedua, harus tahu apa dan bagaimana yang kita tuju itu. Dan yang ketiga, bekal apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan itu. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, hanya pertanyaan yang akan melahirkan ilmu pengetahuan. Hanya pertanyaan yang akan melahirkan jawaban. Mari kita sadari bahwa Allah adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan. Berarti Allah adalah segala sumber dari segala jawaban atas segala pertanyaan. Kita bayangkan bagaimana dunia ini tanpa pertanyaan. Bayangkan dunia ini tanpa pertanyaan. Lampu ini ada karena ada pertanyaan dari seorang Thomas Alva Edison. Bagaimana membuat lampu? Pertanyaan bukan? Semua yang kita hadirkan sekarang itu lahir dari suatu pertanyaan. Dan hanya pertanyaan yang akan melahirkan jawaban. Dan biasanya pertanyaan itu diungkapkan oleh orang-orang yang sedang dalam pencarian. Makanya hanya orang yang berani sesat yang tidak pernah akan tersesat. Dan orang-orang yang tidak berani sesat selamanya akan tersesat. Orang yang berani keluar dari rumah menuju satu alamat akan sampai di alamat. Saat dia kebingungan pasti bertanya pada orang lain. Tapi yang diam terus di rumah karena takut bertanya pada orang lain tidak akan sampai pada tujuan. Hanya dengan cara bertanya kita sampai di tujuan. Dengan apa kalian datang ke tempat ini? Dengan mobil bukan? Apa bagian yang penting dari mobil? Apa? Apa? Bukan. Bagian yang terpenting dari mobil ya ban. Setir ada, mesin ada, supir sudah ada. Betul nggak? Makanan juga tersedia banyak. Mobilnya sudah nyaman. Coba nggak ada ban. Bentuknya ban gimana? Bulat. Kan sudah saya sampaikan kemarin, hanya bulat yang bisa mengantarkan kita. Yang tekadnya bulat sampai di tujuan. Yang tekadnya bulat mencari Tuhan sampai dia juga jumpa dengan Tuhan. Yang tekadnya bulat mau ketemu saya walaupun di luar pulau sampai juga di rumah saya. Coba yang tekadnya kotak. Bagaimana kalau ban itu kotak? Ka'bah itu kotak. Tetapi mengelilingi Ka'bah tidak boleh kotak, harus bulat. Karena bulat yang akan mengantarkan kita ke tujuan. Saat kita tidur, ban berputar terus. Tahu-tahu sudah di Jogja. Betul? Karena apa? Karena ban bulat. Masih ingat kan cerita kaki seribu? Ketika digangguin kaki seribu tidak pernah lari karena kakinya seribu. Ya melangkahnya kan sulit. Tapi dengan cara membulatkan tubuhnya, bahkan dia bisa menjatuhkan diri dari pohon dalam keadaan bulat, tidak terluka. Bahkan dia bisa menggulundungkan dirinya di bidang miring dalam waktu yang cepat karena mendapatkan gaya gravitasi, mendapatkan percepatan dari bumi. Dia bisa sampai di tempat dan menjauh dari musuhnya karena bulat. Kalau tidak bisa membulatkan dirinya, lari dengan kakinya seribu,
kayak apa lamanya? Kita aja kakinya 2 udah lama. Karena kakinya makin banyak, itu makin lama. Makanya binatang yang berkaki banyak itu berbahaya. Ayo, tiap hari makan makhluk-makhluk binatang yang kakinya banyak. Kan ya kakinya banyak itu banyak kolesterolnya, betul nggak? Iya. Banyak zat purinya sehingga terjadi asam urat kan gitu, betul nggak? Iya. Makanya yang paling aman tuh yang tidak berkaki. Betul? Iya. Kacang-kacangan, tempe, tahu nggak ada kakinya, aman, betul nggak? Iya. Cumi, udang, betul nggak? Kakinya banyak? Banyak. Baru 4 aja kakinya udah berbahaya. Kambing, betul nggak? Sapi, itu baru 4 kakinya udah bahaya. Apalagi kalau 6. Makanya pilihlah makanan yang nggak ada kakinya. Jangan dikira loh nggak ada kaki itu lalu gerakannya lebih lambat. Justru nggak ada kaki gerakannya lebih cepat.